Recording in progress. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, baik yang hadir secara offline maupun online, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama dari Badan Pusat Statistik dan juga Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi seluruh Indonesia, rekan-rekan Kementerian Hukum dan juga kementerian lembaga lain yang hadir baik secara offline maupun secara online. Pada hari ini, Badan Pusat Statistik akan merilis klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, KBLI merupakan klasifikasi yang dirancang untuk mengelompokkan beragam aktivitas ekonomi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan. Di dalam satu perekonomian, kalau kita perhatikan pada kotak yang sebelah kiri, setiap kotak adalah ilustrasi terkait dengan aktivitas ekonomi dari berbagai lapangan usaha. Dan kemudian setiap lapangan usaha diklasifikasikan supaya tidak tumpang tindih atau yang disebut dengan mutually exclusive. Satu kotak yang berwarna orange misalnya atau yang berwarna biru menunjukkan satu warna adalah dalam klasifikasi yang sama. Nah, oleh sebab itu, KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha adalah untuk mengelompokkan secara terstruktur dan terstandar seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga nantinya setiap lapangan usaha yang sudah diklasifikasikan ini dapat didisagregasi untuk analisis lebih lanjut. Sebagai informasi, KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik dengan mengacu kepada konsep, definisi, prinsip, dan aturan klasifikasi manual internasional Standard and Industrial Classification of All Economic Activities. Saya ulangi, klasifikasi manual internasional yang kami acu adalah International Standard Industrial Classification of All Economic Activities atau yang dikenal dengan nama ISIC, di mana ISIC ini dirilis oleh United Nations of Statistical Division atau UNSD. Sebelumnya,
KBLI adalah sebagai kerangka kerja komprehensif sehingga data ekonomi dapat dikumpulkan dan dilaporkan menurut klasifikasi baku yang terstandar dan terstruktur. Sehingga dengan demikian, Bapak dan Ibu, setelah diklasifikasikan secara terstandar dan terstruktur, nantinya hasil klasifikasi ini dapat digunakan lebih lanjut, antara lain untuk menghasilkan statistik, menghasilkan analisis ekonomi, kemudian perumusan kebijakan, dan juga perizinan usaha. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang terakhir dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik adalah tahun 2020 atau KBLI 2020, di mana KBLI 2020 ini kemudian kita mutakhirkan, kita perbaharui menjadi KBLI 2025. Mengapa? Karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pastinya ada muncul aktivitas ekonomi baru yang belum tertangkap dalam klasifikasi yang kami tetapkan di dalam KBLI 2020. Sebagai contoh, munculnya aktivitas ekonomi baru akibat perkembangan teknologi seperti jasa intermediasi di berbagai bidang, yaitu seperti konsultasi kesehatan online, kemudian marketplace atau shopping melalui platform online, dan sebagainya. Ini merupakan jasa intermediasi yang harus ditangkap dan diklasifikasikan secara khusus di dalam KBLI 2025. Berikutnya adalah contoh pengembangan teknologi berbasis AI, konten kreator, aset kripto. Hal lain, aktivitas baru yang muncul sebagai upaya untuk mitigasi perubahan iklim, seperti aktivitas penangkapan karbon dioksida atau carbon capture, dan juga aktivitas penyimpanan karbon dioksida atau carbon storage, ini belum muncul di dalam KBLI 2025 yang kemudian kami sediakan klasifikasi khusus untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya, contohnya juga adalah perubahan model bisnis seperti adanya konsep factoryless goods producer atau FGP, yaitu produsen tanpa pabrik tetapi memiliki hak kekayaan intelektual. Ini secara konsep dalam ISIC Revisi 5 yang baru dimasukkan ke dalam kategori factoryless goods producer atau FGP. Tentunya, Badan Pusat Statistik melakukan pemutakhiran KBLI dengan mengacu pada standar internasional. Pertama, di tingkat global, di bawah naungan UN Statistic Division telah dikeluarkan ISIC Revisi 5, di mana ISIC Revisi 5 ini sebagai versi terbaru dari klasifikasi standar internasional untuk menangkap aktivitas ekonomi. Dan ini telah resmi dikeluarkan oleh Komisi Statistik PBB atau UN Statistical Committee pada tanggal 11 Maret 2023. Berdasarkan kesepakatan di dalam UN, maka jangka waktu dari yang ditetapkan oleh UN adalah rencana adopsi oleh negara anggota untuk ISIC Revisi 5 adalah di tahun 2025 sampai 2026 adalah rencana untuk mulai mengadaptasi klasifikasi nasional agar konsisten dengan ISIC Revisi 5. Kemudian tahun 2027 adalah penerapan penuh oleh seluruh negara sebagai statistik resmi di seluruh negara di dunia dengan mengacu kepada ISIC Revisi 5. Yang kedua, BPS melakukan pemutakhiran KBLI karena memang rekomendasi dari UNSEC 2023 bahwa penyempurnaan KBLI harus dilakukan setiap 5 tahun sekali. Rekomendasi dari Committee of Expert on International Statistical Classification
itu disebutkan secara jelas bahwa penyempurnaan KBLI dilakukan setiap 5 tahun sekali agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan aktivitas ekonomi. Kedua adalah menyesuaikan dengan proses updating klasifikasi harmonized system atau HS yang juga dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu, negara lain yang telah mengadopsi ISIC Revisi 5 dan telah ditetapkan secara resmi oleh masing-masing National Statistic Office. Contoh yang pertama adalah Uni Eropa. Uni Eropa telah menerbitkan NACE Revisi 2.1 yang telah diterbitkan oleh Eurostat, yaitu Lembaga Statistik Eropa Union, yang ini mengacu kepada ISIC Revisi 5. Kemudian Singapura juga menerbitkan SSIC 2025 yang diterbitkan oleh Department of Statistics of Singapore. Indonesia telah menerbitkan KBLI 2025. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 telah diundangkan pada tanggal 18 Desember 2025. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 adalah tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, di mana lampirannya merupakan rincian lengkap dari KBLI 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selanjutnya ingin menjelaskan mengenai bagaimana kita memahami dan membaca mengenai struktur kode KBLI. Contoh kode KBLI 2025 yang saya ambil adalah C10298, di mana C adalah disebut sebagai kategori dalam bentuk alfabet. 1 digit alfabet C ini dinamakan kategori industri. Kemudian setelah kategori, struktur berikutnya adalah golongan pokok yang kita sebut dengan kategori 2 digit, sehingga C10 adalah industri makanan. Kemudian untuk secara lebih rinci dari industri makanan, digunakanlah golongan yang merupakan kategori 3 digit. Dengan kata lain, misalnya C102 adalah pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya. Kemudian untuk C1029 merupakan subgolongan. Ini dengan kode 4 digit, di mana ini merupakan pengolahan dan pengawetan biota air lainnya. Sementara itu, kalau kita lihat yang paling rinci adalah kelompok yang disebut dengan KBLI 5 digit. Sebagai contoh, di bawah kategori C tadi industri, maka untuk KBLI 5 digitnya adalah C10298 yang namanya adalah pengolahan dan pengawetan rumput laut. Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan kategori pada KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 secara gambaran besar dapat kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut, di mana pada kategori untuk KBLI 2020 saat itu kategorinya adalah kategori A sampai dengan U, sementara pada KBLI 2020 kategorinya berubah menjadi A dan sampai dengan V. Nah, Bapak Ibu, untuk perubahan-perubahan baik minor maupun major dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sebagai contoh, untuk yang berwarna orange di atas pada KBLI 2025, ini tidak ada perubahan kategori, tetapi ada beberapa penyesuaian nama kategori. Sebagai contoh, kategori C yang pada KBLI 2020 adalah industri pengolahan,
Kemudian pada KBLI 2025 namanya disederhanakan menjadi industri. Selanjutnya untuk KBLI kategori E pada tahun 2020 penjelasannya atau namanya adalah treatment air dan air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, aktivitas remediasi. Pada KBLI 2025 namanya disesuaikan menjadi penyediaan air, pengelolaan air limbah, penanganan limbah, dan remediasi. Selain itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang ada pada KBLI 2020 masuk pada kategori G. Pada KBLI 2025, kategori G ini berubah hanya mencakup perdagangan besar dan eceran, sehingga reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor masuk ke dalam kategori lainnya yang nanti akan saya jelaskan di dalam slide berikut. Berikutnya adalah perubahan teknologi dan komunikasi di era saat ini disesuaikan dalam ICIC Revisi 5 yang kemudian kami acu pada KBLI 2025 sehingga kategori J, yaitu informasi dan komunikasi, menjadi pecah kategori sesuai dengan standar dalam ICIC Revisi 5 karena ini untuk supaya relevan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang terjadi pada saat ini. Kategori J, informasi dan komunikasi, terpecah menjadi dua, yaitu kategori J dan K, di mana kategori J adalah aktivitas penerbitan, penyiaran, serta produksi dan distribusi konten, sementara kategori yang kedua, hasil pecahan dari kategori J sebelumnya, adalah untuk menangkap aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultansi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya. Selanjutnya, untuk kategori berikutnya, itu di recoding kategori karena kategori J tadi pecah menjadi J dan K, sehingga yang di bawahnya ada penyesuaian kode dari kategori dengan tentunya beberapa penyesuaian nama kategori seperti yang terlihat pada layar. Bapak Ibu, saya ingin mengambil contoh penjelasan bagaimana perubahan pada golongan pokok untuk KBLI 2020 menjadi KBLI 2025. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada kategori G pada KBLI 2020 namanya adalah perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kemudian untuk KBLI 2025, maka kategori G hanya mencakup perdagangan besar dan eceran, sementara kategori untuk menangkap reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ini masuk pada kategori T pada KBLI 2025, yaitu di bawah aktivitas jasa lainnya. Secara rinci mungkin kita bisa lihat pada diagram yang di bawah, di mana kategori G pada KBLI 2020 memiliki kode 45 yang isinya adalah perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kemudian ada kode 452 reparasi dan perawatan mobil, ada kode 454 reparasi dan perawatan sepeda motor. Pada kode 46 itu ada perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, dan kode 47 yaitu perdagangan eceran bukan mobil dan bukan motor. Jadi pada KBLI 2020 untuk yang bukan mobil bukan motor itu pada kode 46 dan 47. Perubahan yang terjadi pada KBLI 2025 adalah karena kategori G hanya mencakup perdagangan besar dan eceran, maka kode 46 adalah perdagangan besar, kode 47 adalah perdagangan eceran. Di bawah kategori G
pada KBLI 2025. Kemudian pertanyaannya adalah di mana reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor itu berdasarkan ISIC revisi 5 dikategorikan di bawah kategori T, yaitu tadi aktivitas jasa lainnya, di mana kode 452 dan kode 454 pada KBLI 2020 menjadi satu kode 953 sebagai reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor dalam satu kode KBLI 3 digit. Sebagai perbandingan besar, beberapa perbandingan antara kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok ini perubahannya bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya, ini saya ingin menyampaikan beberapa pembaharuan dalam KBLI 2025. Tentunya ini untuk menangkap aktivitas baru dan juga menyesuaikan dengan program-program Bapak Presiden dan Wakil Presiden di periode ini. Sebagai contoh, di aktivitas baru jasa intermediasi atau intermediation services, pada KBLI 2020, seperti portal web dan platform digital, ini masuk dalam kategori J6312. Namun, di dalam KBLI 2025, karena semakin maraknya aktivitas ekonomi yang menggunakan platform online, maka tidak lagi disatukan dalam spesifik KBLI, namun masuk dalam masing-masing kategori yang diintermediasikan sesuai kategori sektornya. Sebagai contoh, layanan platform konsultasi kesehatan yang saat ini banyak dilakukan konsultasi dengan dokter maupun konsultasi obat dilakukan melalui platform online. Ini kemudian dikategorikan sebagai kategori R karena merupakan intermediasi jasa kesehatan. Layanan platform belanja online yang sudah marak juga saat ini merupakan intermediasi jasa perdagangan sehingga masuk dalam kategori G. Contoh pembaharuan yang kedua adalah penambahan konsep Factoryless Goods Producer atau FGP. Pada KBLI 2020, semua aktivitas Factoryless Goods Producer atau FGP masuk pada kategori G atau perdagangan. Sementara pada KBLI 2025, FGP memiliki kode sesuai dengan industrinya. Sekali lagi, FGP adalah perusahaan yang melakukan outsourcing pada proses produksinya, tetapi dia memiliki intellectual property terhadap produk yang dihasilkan. Contoh seperti perusahaan skincare itu banyak yang tidak memiliki mesin produksi sehingga melakukan subkontrak ke perusahaan lain. Kalau ini dia memiliki hak kekayaan intelektual atau intellectual property terhadap produk yang dihasilkan, maka ini dikategorikan sebagai FGP dan nanti masuk kepada kode sesuai dengan industri, produk industri yang dihasilkan atau sesuai dengan sektornya. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah proses penangkapan karbon dan penyimpanan karbon yang di dalam KBLI 2020 itu aktivitas carbon capture dan carbon storage masuk dalam aktivitas remediasi dan pengolahan limbah dan sampah. Untuk KBLI 2025 ini dipecah menjadi 39001 untuk menangkap aktivitas penangkapan karbon, 39002 khusus untuk aktivitas penyimpanan karbon, dan 39009 untuk aktivitas remediasi dan pengolahan limbah atau sampah lainnya. Dengan kata lain, aktivitas penangkapan karbon ataupun penyimpanan karbon ini dipisahkan dari aktivitas pengolahan limbah atau sampah lainnya supaya bisa mencerminkan bagaimana perkembangan ataupun klasifikasi khusus terhadap kedua aktivitas itu. Contoh lain adalah
penambahan untuk aktivitas konten digital, baik penciptaan, pengemasan, dan atau distribusi konten dan media kreatif. Pada KBLI 2020, aktivitas pembuatan podcast, distribusi dan streaming audio dan video on demand belum secara eksplisit dituliskan pada deskripsi. Pada KBLI 2025, pembuatan audio podcast dimasukkan di dalam subgolongan 5920, pembuatan video podcast diletakkan deskripsinya pada subgolongan 5911, dan juga distribusi dan streaming audio on demand juga dimasukkan dalam subgolongan 6010, serta distribusi dan streaming video on demand terdapat di dalam subgolongan 6020. Selanjutnya, pembedaan pembangkitan tenaga listrik berdasarkan sumbernya. Pada KBLI 2025 sudah dibedakan pembangkit listrik antara energi terbarukan dan tidak terbarukan. Sebagai contoh, 35111 adalah pembangkit listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang menghasilkan emisi. Kemudian 35112 adalah pembangkit listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang tidak menghasilkan emisi. Dan 3512 adalah pembangkit listrik dari energi terbarukan. Berikutnya, penambahan komoditas pada kegiatan industri. Pada KBLI 2020, beberapa komoditas berikut belum secara eksplisit disebutkan dalam aktivitas industri. Pada KBLI 2025, beberapa komoditas ini sudah ditambahkan, antara lain untuk rumput sintetis, kemudian cairan untuk rokok elektrik, peralatan pernafasan atau ventilator, pesawat udara tanpa awak, drone untuk tujuan rekreasi, dan sebagainya. Semua aktivitas dan kegiatan yang baru kita tangkap dan kita kategorikan dalam kode KBLI yang sudah kita susun dalam KBLI 2025. Selanjutnya, aktivitas baru pada jasa keuangan ini kemudian secara eksplisit kami siapkan kode KBLI-nya, seperti untuk perdagangan aset kripto atas nama sendiri, atau perdagangan unit karbon yang sudah disiapkan dalam kode KBLI 64995, dan penerbitan aset kripto dengan liabilitas ini disiapkan dalam kode KBLI sendiri. Selanjutnya, untuk ruang lingkup baru pada aktivitas real estate, kami menyiapkan KBLI khusus untuk kawasan ekonomi khusus dan untuk pengelolaan kawasan industri. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan prioritas, terutama yang berkaitan dengan KEK dan KI. Selanjutnya, untuk penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri juga disiapkan kode KBLI tersendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya KBLI 2025 akan banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah untuk menghasilkan statistik resmi negara yang berbasis kepada klasifikasi yang terstandar dan terstruktur. Dengan adanya KBLI 2025 ini, kami akan segera memanfaatkan KBLI 2025 untuk sensus ekonomi 2026, kemudian untuk pembaharuan Statistical Business Register, di mana Statistical Business Register ini merupakan sumber utama data untuk melihat demografi usaha yang ada di Indonesia, dan tentunya kami akan memanfaatkan KBLI 2025 ini untuk menghasilkan statistik ekonomi lainnya, seperti statistik industri, statistik perdagangan, statistik pariwisata, dan statistik tenaga kerja, serta lain-lain.
Selain itu, di dalam SE 2026, pada saat nanti pendataan lapangan atau pencacahan lapangan, kami akan menggunakan AI, teknologi AI untuk memasukkan kode klasifikasi di dalam perangkat survei digital kami, yaitu yang disebut dengan CAPI, di mana dengan Gen AI nanti para pencacah akan dengan mudah untuk menentukan di mana usaha tersebut masuk ke dalam KBLI yang mana. Kedua, dengan Gen AI ini tentunya ini akan meminimalkan error atau ketidaksesuaian antara klasifikasi KBLI dengan apa yang terlihat di lapangan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, fitur CAPI atau nanti sensus ekonomi yang akan kami lakukan di tahun 2026 akan memanfaatkan teknologi AI atau yang kita sebut dengan Gen AI untuk melakukan kode klasifikasi usaha yang akan disensus. Fitur ini sekali lagi dapat memudahkan para petugas lapangan dalam menentukan kode klasifikasi usaha karena tentunya kode klasifikasi usaha ini sangat banyak jumlahnya. Dengan bantuan teknologi AI, maka para petugas hanya dengan memasukkan kata kunci yang sesuai dengan rincian pertanyaan yang diminta, maka nanti akan dapat mudah dibantu oleh AI untuk menentukan kode KBLI yang sesuai. Selain itu, pemanfaatan KBLI tentunya akan digunakan oleh kementerian lembaga terkait. Sebagai contoh, BI akan menggunakan pada laporan bank umum terintegrasi, di mana laporan bank umum terintegrasi ini menggunakan kode KBLI untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam laporan keuangan. OJK juga akan nantinya menggunakan KBLI untuk identifikasi sektor-sektor yang berkontribusi pada keuangan berkelanjutan, dan SINAS misalnya dari Kementerian Perindustrian yang memiliki sistem SINAS, KBLI juga nantinya akan dimanfaatkan oleh Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan dalam perkembangan sektor industri di Indonesia. Selain itu, tentunya seperti kita ketahui bersama, KBLI selama ini dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan jenis perizinan usaha, dan ini dimanfaatkan di dalam OSS. Berikutnya, tindak lanjut yang akan kami lakukan setelah penerbitan peraturan Badan Pusat Statistik tentang KBLI atau tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, maka selanjutnya Badan Pusat Statistik akan menerbitkan buku elektronik KBLI 2025 yang nantinya oleh publik dapat diakses melalui website BPS. Kedua, BPS akan segera menerbitkan tabel korespondensi atau konkordansi KBLI 2020 dengan KBLI 2025, sehingga para pelaku usaha ataupun masyarakat umum dan juga pemerintah, kementerian lembaga terkait dapat dengan mudah menghubungkan atau merelasikan antara kode KBLI 2020 dengan kode KBLI 2025. Ketiga, BPS juga akan segera menerbitkan tabel korespondensi ataupun konkordansi KBLI 2025 dengan KBKI dan kode harmonized system. Demikian rilis pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada acara pada hari ini, dan sebagai tindak lanjutnya saya akan memberikan waktu kepada rekan-rekan media apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan tentunya saya beri kesempatan 3 penanya untuk hari ini. Saya persilakan rekan media baik yang hadir secara offline maupun secara online untuk bisa menyampaikan pertanyaannya jika ada. Kalau tidak ada, tidak perlu dipaksa.
Ya, saya persilahkan dari mana dan namanya siapa? Selamat siang Bu, saya Robert dari CNBC Indonesia. Saya mau tanya Bu, untuk KBLI yang 2025 ini, untuk industri kosmetika apakah ada perubahan atau masih tetap kalau ada perubahan sekarang masuk kategori yang mana Bu? Terima kasih. Selanjutnya, ada pertanyaan dari media lain? Saya tunggu sampai beberapa saat. Kalau tidak ada dari teman CNBC tadi, Pak Robert ya, untuk pertanyaannya mengenai industri kosmetika itu masih tetap di bawah kategori C, kategori industri, dan KBLI-nya pun kode KBLI-nya tetap yaitu di KBLI 20232. Nanti secara lengkap tentunya bisa diunduh Perban nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ada lagi? Dari online tidak ada? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada acara hari ini dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.